Nah, ini salah. 2 harusnya 3. Ini kan 3. Nah, untuk T kuadrat dan cos ya, ini T kuadrat dan sin, maka kita melihat di tabelnya antara T kuadrat dan sin ya, dan cos sin ya. Nah, T kuadrat itu ada di sini. Kalau sin cos udah tahu ya di sini ya, hasilnya ini gitu ya. Sin hasilnya ini, cos hasilnya ini udah jelas, tapi kalau T kuadrat itu kalian lihat ini ya. Ya, karena di sini nggak jelas ya, maka saya tulis ya. Jadi hasilnya adalah S gitu ya. Nah, fungsinya adalah ini nulisnya dia. T pangkat N-1 dibagi N-1 faktorial gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk T ini. Tadi kan soalnya kan T pangkat 3 ya. T pangkat 3 kan. Nah, ini kalau bingung, ini kita geser ke sana nih boleh ya, karena ini adalah konstanta, ini bisa digeser ke sana. Jadi tabelnya tuh kita ganti menjadi seperti ini. Ini kan kalau digeserkan ke atas ya, karena dia di bawah. N-1 faktorial Sn, gitu kan. Nah, ini di sini tinggal T N-1 kan, udah gampang kan. Nah, berarti berapa N-nya? Ya, ditulis aja di sini. N-1 sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 ditambah 1 kan? Ya enggak? Yang 4 ya. N-nya 4 ya. 3,3 N-nya 4. Kalau ini N-nya 1. Maka hasilnya, kalau pangkat 3 ya ke sini kan. Pangkat 3 itu hasilnya N-1 berapa? 3 ya. 3 faktorial. Terus N-nya berapa? 4. Nah, gitu. Jadi ini cara memakai tabel itu ya. Cara memakai seperti ini. Jadi jangan bingung dengan tabel yang rumit ini ya. Ini tabelnya rumit ini. Gimana nih? Nah, ini aja kita pindah ke atas sini. Pindah ke sini. Nah, ini sudah cocok dengan ini kan. Jadi N-nya itu N-1 sama dengan 3 maka 4 gitu kan. Jadi T pangkat 3 sama dengan ini N-1 3 S pangkat 3. Ini hasilnya ada. Bingung ya. Ini cara membaca tabel kalau tabelnya itu rumit ya. Kalau tabelnya nggak rumit seperti sin seperti ini, sin ini mudah ya. Ini juga kalian yang sin ini harus dirubah juga ya, karena per omega tadi sudah saya kasih tahu ya, minus omega t itu sama dengan 1, tadi sudah saya kasih tahu, kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, gimana nih? Soalnya kan cuma sinus, nggak ada omega. Omega-nya kita bisa pindah ke sini, jadi omega tadi sudah saya kasih tahu. Tambah S tambah kuadrat itu sama dengan sin sama dengan ya. Transformasi Laplace-nya dari ini ke sini itu sama dengan sin T. Nah, oke. Jadi kan tadi ada sin di soalnya, ya udah langsung aja. Jadi omeganya berapa, langsung ditaruh di sini gitu ya. Nah, kalau T pangkat itu pakai rumus yang ini gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi oke, saya balik ke soalnya lagi. Saya terangkan satu aja, nanti yang lainnya bisa kalian edit sendiri.
Nah, seperti ini ya. T pangkat 3 hasilnya adalah ini. Nah, kali cos hasilnya adalah ini. Kalau sin hasilnya adalah ini. T pangkat 2 hasilnya adalah ini. Ini nggak ada faktorialnya, nggak apa ya, karena faktorial itu kan 3 faktorial. Itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 gitu ya. Atau kalian tulis ini aja juga sudah betul ya, nggak usah 6. 2 faktorial, sini dia tulis 2 aja, apa ya, karena 2 faktorial itu memang 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Faktorial ya. Faktorial. Oke, mudah-mudahan kalian bisa transformasi lapas T pangkat N dan cos dan sinus ya. Nah, di sini ada lagi ada E pangkat. Mudah-mudahan kalian juga udah bisa, karena kita tadi kan sudah membuat tabelnya. E pangkat T sama dengan transformasi Laplace-nya adalah S min A kalau nggak salah ya. S plus A ke S min A. Ini kalian lihat di tabel. Lupa saya. Oke, saya lihat ya. E pangkat itu S min A. AT itu 1 per S min A. Jadi saya tulis di sini, kalian ngikutin ini plus ini minus ya. Oke, jadi untuk yang eksponen kalian lihat tabel yang ini. Oke, ini eksponen kosin udah bisa. Nah, sekarang inverse itu kebalikan. Ini 2 contoh ini udah gampang ya, karena dia udah bentuknya di tabel ya. Tapi ada suatu bentuk-bentuk lain yang jadi susah ya. Apa ini bentuknya bagaimana nih? Atau ini masih bisa. Ini bentuknya bagaimana nih melihat di tabelnya? Oke, kita kerjakan yang ini aja ya. Ini harus kita pisahkan. Jadi harus, ini pun sebetulnya bentuknya mudah juga ini sebetulnya. Ada lagi bentuk yang paling susah ya, yang lebih rumit ya. Jadi ini itu kira-kira kita harus mikir, wah ini kayaknya ini bentuk sin dan cos nih, gitu ya. Maka bentuknya kita pecah jadi 2. Ini jadi 2. Yang bawah itu 4 kita jadikan 2 kuadrat ya. Karena dia mirip-mirip sin cos ini bentuknya, gitu kan. Mirip-mirip ini kan. Terus kemudian yang di sini sama. Kuadrat ditambah 2. Pecah ya. Nah, yang atas itu ditulis aja 3S di sini 2. Wah, ini udah cocok ini. Ini termasuk gampang ini ya. Ini juga termasuk gampang. Karena orang lain. Karena ini kita lihat, oh ini adalah cos ini, itu. Ini udah cocok ini 2 kuadrat, ini adalah sin. Ini pun termasuk gampang ya. Jadi ini kan cos ya, berarti dia cos 3, cos 3-nya itu ditulis koefisiennya ya. 2T. Tuh. Ini pun gampang ya. Sinus 2T. Itu ya. Oke. Jadi ini agak susah. Ini gampang salah soalnya karena sudah bisa dilihat ini kalau NW2 berarti eksponen. Ini juga eksponen ya, tapi hanya itu negatif gitu. Nah, kalau ada kuadratnya ini berarti kalau nggak cos ya sin. Nah, ini berarti eksponen juga gitu ya. Ini mudah, yang ini agak sulit sedikit. Ada lagi yang lebih sulit lagi. Jadi yang lebih sulit itu ya nggak bisa dipecah dengan gampang gini ya. Pecahnya di sini lebih sulit. Tapi ini contohnya dalam contohnya.
Ya kan, apakah ada yang ditanyakan? Ini adalah bagaimana kita mempergunakan tabel untuk menghitung ini ya. Bagaimana kita mempergunakan tabel gitu aja ya. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita akan mengerjakan ini. Jadi ini ada suatu sistem gitu ya. Sistem yang model matematisnya seperti ini gitu. Terus ini adalah keadaan awal. Terus sistem model matematisnya seperti ini keadaan awal. Ini sistem model matematisnya seperti ini keadaan awal. Nah, kita akan mencari solusi dengan memakai transformasi Laplace. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita memakai, kan kita cari determinannya dulu, kemudian kita cari solusinya, masukkan keadaan awal, dimasukkan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita akan memakai sini. Ini insya Allah ini depan. Oh, ada yang ditanyakan silakan. Sebetulnya saya harus ngejar sampai jam berapa? Jam 9:50 ya. Tapi kayaknya terlalu lama, jadi waktu-waktu yang tersisa silakan dipergunakan untuk mengerjakan ini, untuk saya kerjakan ya. Ya, mungkin dikerjakan. Kalau bisa ngerti, kalau tabel saya ini kurang bagus ya, kalian lihat di mana tadi? Kalian lihat di internet aja, bagus ya, yang lebih jelas. Ini nggak jelas, makanya saya jelaskan di sini. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi? Ini untuk mengerjakan yang soal tadi yang sistem tadi itu untuk minggu depan, pertama kita transformasi Laplace dulu. Diferensialnya dengan diferensial. Kemudian, nah hasilnya itu, kemudian kondisi awalnya kita masukkan dulu. Yang nol itu kita masukkan dulu. Nah, hasilnya itu kan fungsi S nih hasilnya. Itu kita lihat bentuknya itu harus sesuai dengan tabel gitu, harus bisa dibaca di tabel gitu. Kalau nggak bisa dibaca di tabel, nggak bisa ya, nggak bisa resolusinya. Jadi bentuknya harus sesuai dengan tabel. Nah, kalau bentuknya itu sulit, nggak bisa di realisasi ya, ya bentuk yang ada di tabel untuk indeksnya ini. Maka kita paksa realisasi itu dengan teorema S. Ini untuk nah, sekarang ini kita punya mengenal sebagainya dan mempergunakannya, menggunakan transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Oke, yang ditanyakan? Kuliah kita kurang 2 kali lagi ya, tanggal 29. Kemudian UAS ya. Saya nggak tahu UASnya ini modelnya seperti apa, online atau inline, daring atau luring, saya nggak tahu ya. Karena kita dosen dan pendik dan administrasi itu tanggal 1 Juli itu sudah masuk seperti biasa kampus ya. Jam 8 sampai jam itu. Jadi jadi saya nggak tahu ya apakah kalian harus datang ke kampus atau tidak ya, atau Zoom ya. Meskipun bahasanya udah masuk tapi mungkin ujiannya Zoom mungkin aja karena mahasiswa itu kan lain ya, harus datang ke kampus terus. Jadi kita lihat dulu nanti pengumumannya bagaimana, kalian ujiannya bagaimana di kampus atau di rumah masing-masing. Tapi yang jelas biasanya dan karyawannya sudah masuk 1 Juli ya. Sudah masuk seperti biasa. Jadi ramai. Tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan bisa saya
akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya.